Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Rizky dan di sebelah saya siapa? Erik Sumantri. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Di sini kami akan membuat video tentang tanya jawab ya seputar hukum pidana. Nah, di sini kami membuat video ini untuk tugas mata kuliah Klinik Hukum Pidana dan dosen pengampunya yaitu Pak Fatur Rahman SH MH. Mungkin langsung aja ya. Jadi di sini ketika saya bertanya maka Erik yang menjawab. Ya. Ketika Erik bertanya maka saya yang jawab sebaliknya. Jadi mungkin langsung saya ya Erik yang pertama Oke. bertanya. Gimana Ya. Erik gimana? Ya, siap. Jadi saya ingin bertanya nih ke Pak Rizky nih. Iya. Jadi ada saudara nih, adik kakak, Iya. ibaratnya kan. Nah, adik kakak ini yang satu nggak sekolah nih, gitu kan. Ya, adiknya nggak sekolah, tapi kakaknya sekolah. Tapi ketika adiknya mau bekerja, dia memakai ijazah si kakaknya. Nah, dalam pandangan hukum pidana itu bagaimana? Oh, sebelum saya jawab ya. Jadi adanya itu menggunakan ijazah kakaknya yang sekolah. Iya, Nah, betul, adanya betul. itu tidak bersekolah. Iya. Nah, sebelum saya jawab, jadi ijazah itu adalah surat tanda kelulusan ketika Iya. seseorang yang bersekolah, baik yang sekolah dari SMA, SD, SMP bahkan kuliah ya kan, itu berhak mendapatkan ijazah. Nah, jadi adanya itu tidak mempunyai ijazah tapi dia melamar memakai ijazah kakaknya. Iya, betul. Dalam pandangan hukum pidana itu bisa dikenakan jerat pidana pemalsuan dokumen. Nah, yang diatur dalam pasal 263. Nah, di dalam 263 ini yang berbunyi barang siapa yang membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan sebagai bukti daripada menyuruh atau orang lain. Jadi seolah-olah ijazah itu punya milik dia. Nah, itu dia bisa dijerat pidana gitu. Dan ancaman hukum pidananya itu paling lama 6 tahun. Jadi si adanya itu ketika melamar menggunakan ijazah kakaknya itu Ijazah bisa kakak. dijerat pidana dengan dijerat dengan dokumen palsu gitu. Tapi kan kalau misalkan dokumen palsu kan ibaratnya tidak ada izin. Tapi kan ini ada izinnya dari si kakaknya ini, gitu. Enggak begitu. Jadi unsurnya itu sudah terpenuhi. Jadi itu kan bukan kepemilikan dia. Jadi seorang yang harus memiliki ijazah palsu itu harus haknya gitu. Maksudnya dia harus bersekolah. Karena dia tidak bersekolah kan dia sama saja memasukkan dokumen, sudah menipu seorang perusahaan. Jadi merugikan. Gitu. Jadi harus bersekolah dulu gitu. Mungkin itu aja. Erik. Jadi Gimana? pada dasarnya walaupun itu dia memakai punya kakaknya, itu tetap dalam pandangan hukum itu tidak bisa. Tidak bisa, karena kan yang berhak memiliki ijazah itu yang sekolah. Kan ijazah itu surat tanda tamat belajar gitu. Yang diberikan itu yang bersekolah saja, yang tidak sekolah yang ya tidak bisa. Dapat dari mana dia mempunyai ijazah tersebut gitu. Oke. Gimana, Pak Erik? Saya mengerti ini, Pak Rizky. Terima kasih sudah ibaratnya menjelaskan kepada saya. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, baik, mungkin selanjutnya di sini sebaiknya saya akan bertanya dan Erik yang menjawab ya. Iya, baik. Nah, mungkin langsung aja ya, saya akan bertanya kepada Erik. Jadi gini, teman saya meminjam uang. Nah, dia berjanji akan membayarnya bulan depan. Iya. Akan tetapi ketika bulan depan dia tidak bayar. Saya sudah mempunyai itikat baik, udah menagih dengan baik gitu. Tapi dia tetap tidak bayar gitu. Nah, otomatis kan saya kesal gitu kan kepada dia karena dia tidak bayar. Nah, saya mempunyai niat untuk memviralkan dia di media sosial agar dia merasa malu bahwa dia punya hutang kepada saya gitu. Intinya agar dia bayar itu bagaimana. Nah, saya mempunyai ide untuk menyebarluaskan lah di media sosial agar dia malu. Nah, kira-kira ketika saya memviralkan dia, saya bisa kena jerat hukum pidana nggak gitu? Saya takutnya ketika saya menyebar
menyebarkan dia, saya kena jerat pidana. Nah, untuk pandangan hukumnya itu seperti apa coba menyebarluaskan orang yang berhutang? Nah, sebelum kita ke menjelaskan tentang hukum pidananya, saya akan menjelaskan di sini tentang arti memviralkan. Viral yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan viral sebagai menyebar luas, gitu kan? Berarti untuk menyebarluaskan informasi atau sebuah pamflet, gitu kan, untuk disebarluaskan ke masyarakat dengan luas dan cepat, gitu kan? Iya. Nah, untuk ibaratnya menyebarluaskan sesuatu atau ibaratnya pamflet atau misalkan isi chattingan tersebut, gitu kan? Itu menurut saya itu bisa terkena pasal Undang-Undang ITE, yaitu dengan pasal 310 KUHP, di mana yang artinya barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan paling banyak 4.500 rupiah, gitu kan? Di sini ada juga yang mengatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana yang menerangkan sejumlah perbuatan yang dilarang, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat, dapat mengaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi saudara bisa terkena Undang-Undang ITE karena kan ibaratnya sudah mencemarkan nama baiknya, gitu kan, terkecuali namanya ditutup, gitu. Ya tapi kan niat saya itu agar dia malu gitu. Saya tidak meniat untuk mencemarkan nama baik gitu kan. Saya niatnya itu agar dia malulah, agar dia bisa bayar utang kepada saya. Jadi dia punya jera gitu. Jadi saya kesal gitu. Berarti saya tetap kena gitu. Gimana tuh? Justru kalau misalkan Anda memviralkan lewat sosial media, malah Anda yang akan berbalik terkena pidana dengan Undang-Undang ITE itu, karena sudah menyebarluaskan nama baik dia, gitu kan, di kalangan umum. Ibaratnya yang tadinya hanya Anda yang tahu, gitu kan, setelah Anda viralkan atau Anda posting di sosmed, orang-orang semua tahu gitu. Itu termasuk pencemaran nama baik juga, gitu. Kalau menurut saya, gitu. Bagaimana? Berarti saya harus tetap ya tahan emosi gitu. Jadi jangan main viralkan saja gitu. Harus betul. Dengan itikat baik juga gitu. Dan bagaimana caranya dia agar membayar gitu. Iya benar. Oke. Gimana? Sudah cukup. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Erik. Mungkin itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaaf dan mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.